Bayangkan sebuah dunia di mana kekayaan tidak perlu dikejar, melainkan datang dengan sendirinya kepadamu. Dunia tempat kamu tidak perlu lelah mengejar uang, karena energi uang itu sendiri mulai bergerak mencarimu. Apakah itu terdengar mustahil? Mungkin bagi sebagian orang, ya, tapi tidak bagi mereka yang memahami kekuatan pikiran. Pikiran bukan hanya alat berpikir, melainkan jembatan antara keinginan dan kenyataan. Dalam dunia ini, pikiran bisa menjadi magnet yang menarik segala hal yang sesuai dengan frekuensinya. Jika kamu memancarkan keraguan, kamu akan menerima kebingungan. Jika kamu memancarkan keyakinan, kamu akan menerima jalan. Satu kalimat saja, jika diucapkan dengan penuh keyakinan dan diulang setiap hari, bisa mengubah cara semesta merespons hidupmu. Kalimat ini bukan mantra, bukan pula sihir. Ini adalah ekspresi dari kekuatan autosugesti yang dipelajari oleh Napoleon Hill, seorang penulis legendaris yang mencurahkan puluhan tahun hidupnya untuk mempelajari orang-orang paling sukses di dunia. Ia menemukan pola, menemukan hukum, dan menemukan bahwa kekuatan terbesar bukanlah uang atau koneksi, melainkan cara berpikir. Dan hari ini, kamu akan belajar bagaimana satu kalimat bisa membuka gerbang kelimpahan yang selama ini tertutup dalam hidupmu. Dengarkan baik-baik, karena ini bisa menjadi awal perubahan besar. Sebelum kita menyelam lebih dalam, saya ingin mengajak kamu untuk berhenti sejenak dan klik subscribe pada channel ini, ARS Pandangan Hidup. Kenapa? Karena channel ini bukan hanya membahas motivasi, tapi menyuguhkan cara pandang baru yang bisa mengubah hidupmu, bukan sesaat, tapi selamanya. Jangan lupa juga untuk tinggalkan komentar tentang apa yang paling menyentuh hatimu dari video ini. Kita semua sedang dalam perjalanan menuju hidup yang lebih bermakna, dan setiap interaksi kamu di sini memperkuat komunitas yang peduli terhadap pertumbuhan spiritual dan finansial. Kembali ke topik, mari kita bicara tentang kekuatan satu kalimat. Kita sering mengucapkan banyak kata setiap hari, tapi jarang sadar bahwa kata-kata itu bisa menjadi penentu arah hidup. Autosugesti adalah proses mengarahkan pikiran bawah sadar melalui pengulangan kata-kata tertentu yang penuh makna dan keyakinan. Ketika kamu mengulang sebuah kalimat positif tentang kekayaan, keberhasilan, dan kelimpahan, kamu sebenarnya sedang menanam benih dalam taman bawah sadar. Dan seperti taman, benih yang disiram dengan keyakinan dan tindakan pasti akan tumbuh. Maka, mari kita gali lebih dalam bagaimana satu kalimat bisa membuka pintu rezeki dari segala arah dan membawa perubahan nyata dalam hidupmu. Sebelum Anda memahami kekuatan autosugesti, Anda perlu menyadari satu hal penting. Kebanyakan orang tidak gagal karena kurang kerja keras, tapi karena salah arah dalam berpikir. Kita semua dibesarkan dengan kata-kata seperti uang tidak tumbuh di pohon, orang kaya itu pelit, atau mimpi tinggi hanya bikin sakit hati. Kata-kata itu menempel di pikiran bawah sadar dan mulai membentuk cara kita memandang dunia, bahkan tanpa kita sadari. Setiap hari kita tanpa sengaja memutar ulang rekaman negatif itu, dan itulah yang disebut oleh Napoleon Hill sebagai autosugesti negatif. Pikiran kita seperti tanah yang subur. Apapun yang ditanam di dalamnya, entah itu kepercayaan positif atau negatif, akan tumbuh. Jadi, jika setiap hari Anda menanam pikiran seperti, saya tidak bisa, saya tidak pantas kaya, atau saya akan selalu kekurangan, jangan heran jika hidup Anda menjadi bukti nyata dari semua itu. Namun, inilah kabar baiknya, Anda bisa mengubah rekaman itu. Anda bisa mencabut benih negatif itu dan mulai menanam benih baru. Dengan satu kalimat yang diulang terus-menerus, Anda mengarahkan ulang hidup Anda. Ucapkan dengan iman, saya layak untuk menerima kekayaan dalam hidup saya, dan kekayaan sedang datang kepada saya sekarang juga. Katakan itu setiap hari, bukan hanya dengan mulut, tapi dengan sepenuh hati. Autosugesti bukan sekedar pengulangan kata tanpa makna. Ia adalah proses mendalam yang menghubungkan pikiran sadar dengan pikiran bawah sadar. Pikiran sadar Anda adalah apa yang Anda pikirkan sekarang. Tapi pikiran bawah sadar, ia adalah sistem operasi tersembunyi yang menjalankan 90% dari keputusan, tindakan, dan reaksi Anda. Napoleon Hill mengatakan bahwa pikiran di bawah sadar tidak bisa membedakan antara kebenaran dan imajinasi. Ia hanya menerima apapun yang sering diulang dan dirasakan kuat. Jika Anda berkata, saya gagal terus-menerus, maka pikiran bawah sadar akan memprogram hidup Anda ke arah kegagalan.
Namun, jika Anda berkata, "Saya layak sukses. Kekayaan sedang mencari saya sekarang juga," dan Anda merasakannya seolah itu sudah terjadi, maka bawah sadar mulai bekerja keras untuk menjadikan itu kenyataan. Ini bukan sihir, ini sains. Sains dari kesadaran, sains dari vibrasi dan frekuensi. Kata-kata Anda menciptakan getaran, dan di alam semesta yang serba energi ini, getaran menarik getaran yang sama. Uang, rejeki, dan kesempatan bukan hanya hasil dari kerja keras semata, tapi juga hasil dari vibrasi yang Anda pancarkan. Maka ubah kata-kata Anda, ubah pikiran Anda, karena saat Anda mengubah pikiran, Anda mengubah realitas. Itulah kunci utama dari kekuatan autosugesti yang digunakan oleh orang-orang paling sukses di dunia. Pernahkah Anda bertanya, mengapa sebagian orang tampaknya selalu beruntung, padahal usaha mereka biasa saja? Mengapa ada yang bekerja siang malam tapi tetap terjebak dalam kekurangan, sementara yang lain terlihat tenang namun hidupnya penuh kelimpahan? Jawabannya seringkali terletak pada pola pikir, bukan pada kerja kasarnya. Orang-orang yang hidupnya penuh kelimpahan biasanya memiliki satu kesamaan. Mereka tahu apa yang mereka inginkan, mereka mempercayainya dengan sepenuh hati, dan mereka mengirimkan sinyal kuat kepada semesta tentang tujuan mereka. Mereka memiliki definiteness of purpose, yang disebut oleh Napoleon Hill, kejelasan arah dan keyakinan teguh terhadap mimpinya. Dan semua itu bermula dari satu titik, kalimat afirmasi. Bukan kalimat kosong, tapi kalimat dengan kekuatan spiritual, emosional, dan mental. Jika setiap hari Anda mengucapkan, "Saya terbuka menerima rejeki dari segala arah, dan rejeki sedang mengalir kepada saya," maka perlahan-lahan hidup Anda akan menemukan jalan menuju arah itu. Mungkin tidak langsung besok, tapi perubahan akan terasa. Anda akan letih pegah terhadap peluang. Anda akan mulai menarik orang, ide, bahkan kejadian yang selaras dengan kalimat itu. Karena seperti yang Hill katakan, pikiran yang diberi makan keinginan kuat dan dibakar dengan iman akan menciptakan realitasnya sendiri. Ketika masih kecil, Anda mungkin pernah bermimpi besar. Menjadi dokter, seniman, penulis, pengusaha sukses, bahkan astronot. Dan semua itu terasa mungkin. Tidak ada keraguan, tidak ada batasan, dunia terasa penuh peluang karena pikiran Anda belum tercemar oleh ketakutan, keraguan, dan kata-kata negatif dari lingkungan. Namun, seiring pertumbuhan, Anda mulai mendengar kalimat-kalimat yang mematikan mimpi. Itu susah. Tidak ada orang seperti kita yang bisa sukses begitu. Kaya itu hanya buat yang beruntung. Dan sedikit demi sedikit, Anda mulai percaya. Tapi, Anda tidak menyadari bahwa dengan mempercayainya, Anda sedang menanam benih kegagalan dalam pikiran Anda sendiri. Inilah autosugesti negatif yang meracuni arah hidup tanpa kita sadari. Dan jika tidak dihentikan, ia akan terus berkembang menjadi realitas yang menyakitkan. Tapi berita baiknya, Anda bisa memutus rantai itu. Anda bisa memilih untuk percaya pada kalimat baru. Kalimat yang tidak menghancurkan, melainkan membangun. Kalimat yang mengingatkan Anda pada kekuatan sejati dalam diri. Kalimat seperti, "Saya diciptakan Tuhan bukan untuk bertahan hidup, tapi untuk berkembang dan menjadi saluran berkah." Ucapkan itu, ulangi itu, dan hayati itu setiap hari. Maka, sedikit demi sedikit, Anda akan merasakan bahwa dunia mulai merespon Anda secara berbeda. Bukan karena dunia berubah, tapi karena cara Anda memancarkan energi telah berubah. Banyak yang salah paham, mengira bahwa afirmasi hanyalah sekedar kata-kata manis yang tidak berdampak apa-apa. Tapi mereka lupa satu hal, semua penciptaan dalam hidup dimulai dari kata. Dalam Islam, Al-Quran dimulai dengan Iqra, bacalah. Tuhan menciptakan dunia dengan kun, jadilah. Dan dalam setiap ajaran besar, kekuatan kata-kata selalu mendapat tempat penting. Kata bukan hanya suara, tapi getaran yang membawa energi. Maka, jika setiap hari Anda mengucapkan sesuatu yang menguatkan, itu seperti menyiram benih keyakinan dalam diri. Namun, jika Anda mengucapkan kalimat lemah dan negatif, Anda seperti menyiram racun pada akar harapan Anda sendiri. Napoleon Hill menekankan pentingnya mengucapkan afirmasi dengan iman, karena iman adalah bahan bakar yang menghidupkan kata. Tanpa iman, afirmasi adalah kalimat kosong. Tapi dengan iman,
Afirmasi bisa menjadi doa aktif, bisa menjadi energi yang bergerak mengubah jalan hidup Anda. Ucapkan dengan perasaan, bukan hanya dengan mulut. Rasakan dalam dada, rasakan bahwa Tuhan sedang menuntun kekayaan itu mendekat. Saya layak untuk menerima kekayaan dalam hidup saya. Kekayaan sedang datang kepada saya sekarang juga. Jangan hanya menucap, tapi percayai. Lalu perhatikan bagaimana fokus Anda mulai berubah. Anda tidak lagi sibuk mencari, tapi siap menerima. Dan saat Anda siap menerima, semesta pun siap memberi. Ketika Anda mulai mengubah kalimat dalam hati Anda, sebenarnya Anda sedang mengubah pusat gravitasi dalam hidup Anda. Seperti bumi yang punya gravitasi untuk menarik benda, begitu juga pikiran Anda punya daya tarik terhadap pengalaman, orang, bahkan kekayaan. Dan seperti hukum fisika, gravitasi pikiran bekerja secara pasti. Jika Anda berpikir dan berbicara tentang kekurangan, maka hidup Anda akan menarik lebih banyak kekurangan. Tapi, jika Anda berbicara tentang kelimpahan dan percaya bahwa Anda layak menerimanya, maka kelimpahan akan datang. Ini bukan sekedar teori, ini adalah hukum yang telah dibuktikan oleh banyak orang sukses di berbagai zaman. Mereka bukan hanya bekerja keras, tapi bekerja selaras dengan keyakinan dan arah hidup mereka. Mereka tahu kemana mereka menuju, dan mereka yakin akan sampai di sana. Maka pertanyaannya adalah kemana Anda sedang menuju? Apa isi kalimat batin Anda setiap hari? Apakah itu kalimat yang membangkitkan kekuatan atau melemahkan harapan? Mulai hari ini, ubah arah. Tanamkan kalimat yang tepat, ulangi setiap hari, saya layak hidup dalam kelimpahan. Rezeki mengalir deras kepada saya dari segala arah. Biarkan kalimat itu menjadi arah hidup Anda. Jadikan ia pusat gravitasi baru dalam pikiran Anda. Maka Anda akan melihat bahwa seluruh semesta akan mulai bergerak ke arah Anda. Satu hal penting yang perlu dipahami adalah bahwa autosugesti bukanlah pengganti tindakan. Autosugesti adalah fondasi dari tindakan yang efektif. Banyak orang berpikir, cukup afirmasi saja maka semuanya akan datang. Tapi itu keliru. Pikiran yang positif harus diikuti oleh tindakan yang sejalan. Seperti benih yang ditanam, ia butuh air, cahaya, dan waktu. Anda tidak bisa hanya menanam dan menunggu tanpa melakukan apapun. Begitu juga dengan kalimat afirmasi. Ucapkan, percaya, lalu ambil langkah kecil setiap hari menuju impian Anda. Jika Anda berkata bahwa kekayaan sedang datang kepada Anda, maka bukalah diri untuk menerima. Perbaiki skill Anda, perluas jaringan Anda, bersihkan hutang Anda, dan niatkan bahwa setiap tindakan Anda adalah saluran rezeki dari Tuhan. Napoleon Hill tidak pernah mengajarkan untuk bermalas-malasan sambil berharap. Ia justru mendorong agar kita bekerja dengan arah yang jelas dan mentalitas yang kuat. Autosugesti memperkuat mental Anda untuk bertahan, berjuang, dan tetap fokus saat banyak orang menyerah. Kalimat Anda adalah bahan bakar, tapi mobil tetap harus dikemudikan. Maka jangan berhenti pada kata. Lanjutkan dengan langkah dan pastikan langkah Anda selaras dengan kata-kata yang Anda ucapkan setiap hari. Karena disitulah kekuatan sebenarnya, iman yang diwujudkan dalam tindakan nyata. Bayangkan Anda adalah seorang nelayan. Anda melempar jaring ke laut dengan penuh harap. Tapi jika Anda tidak tahu kapan dan di mana harus melempar, hasilnya bisa nihil. Tapi jika Anda punya pengetahuan, keyakinan, dan waktu yang tepat, Anda akan kembali dengan jaring penuh. Begitu juga dengan hidup. Banyak orang melempar harapan dan usaha mereka ke arah yang salah. Mereka tidak pernah menetapkan tujuan yang pasti, tidak tahu apa sebenarnya yang ingin mereka raih. Hanya sekedar berharap uang datang, kesuksesan muncul, tapi tidak pernah membuat arah yang jelas. Napoleon Hill menyebutnya dengan definiteness of purpose, tujuan hidup yang spesifik dan kuat. Tanpa itu, pikiran Anda akan bingung, dan kebingungan hanya menciptakan kekacauan. Maka, sebelum mengulang afirmasi Anda, tanya, apa sebenarnya tujuan hidup saya? Untuk apa saya ingin kaya? Apa manfaatnya untuk diri dan orang lain? Jika Anda bisa menjawab itu dengan jujur, maka setiap kata yang Anda ucapkan akan punya kekuatan. Saya layak untuk menerima kekayaan dalam hidup saya, dan kekayaan sedang datang kepada saya sekarang juga. Jangan hanya mengucap, tapi percayai.
Lalu perhatikan bagaimana fokus Anda mulai berubah. Anda tidak lagi sibuk mencari, tapi siap menerima. Dan saat Anda siap menerima, semesta pun siap memberi. Jika Anda memperhatikan orang-orang yang paling sukses di dunia, Anda akan menyadari bahwa mereka memiliki satu kesamaan besar. Mereka tahu persis apa yang mereka inginkan, dan mereka terus-menerus mengingatkan diri sendiri tentang tujuan itu. Mereka tidak berjalan tanpa arah. Mereka tidak bangun setiap pagi dalam keadaan bingung harus melakukan apa. Mereka punya peta. Dan yang lebih penting, mereka punya keyakinan kuat bahwa tujuan itu akan tercapai. Nah, itulah yang membedakan antara hidup yang digerakkan oleh kejelasan dan hidup yang digerakkan oleh kebingungan. Pikiran yang bingung tidak bisa fokus, dan pikiran yang tidak fokus tidak bisa menarik kekayaan. Maka, sebelum Anda terus mengulang kalimat afirmasi, perjelas dulu arah hidup Anda. Apa tujuan finansial Anda? Apa tujuan spiritual Anda? Apa tujuan Anda terhadap keluarga, masyarakat, bahkan dunia? Semakin spesifik tujuan itu, semakin kuat resonansi kalimat afirmasi Anda. Contohnya, saya layak untuk memiliki penghasilan 100 juta per bulan dari pekerjaan yang memberdayakan orang lain. Bandingkan dengan saya ingin kaya, mana yang lebih kuat? Tentu yang pertama. Autosugesti bekerja jauh lebih baik jika Anda memberikan gambaran yang jelas dan spesifik. Semakin kuat gambaran itu di pikiran Anda, semakin mudah pikiran bawah sadar menciptakan jembatan antara imajinasi dan kenyataan. Dan jembatan itulah yang akan Anda lalui menuju keberhasilan sejati. Seringkali kita tidak menyadari bahwa hidup kita adalah cerminan dari kalimat-kalimat yang sering kita ulang, baik dengan sadar maupun tidak sadar. Coba ingat kembali, berapa kali dalam seminggu Anda berkata, "Saya nggak mampu, saya takut gagal," atau "rezeki saya segini-gini aja." Setiap kalimat itu adalah sugesti. Dan karena diulang terus-menerus, pikiran bawah sadar Anda menerimanya sebagai kebenaran. Maka tubuh Anda, emosi Anda, keputusan-keputusan Anda, semuanya akan bekerja untuk membuktikan bahwa Anda memang tidak mampu, Anda memang akan gagal, dan Anda memang tidak bisa lebih kaya dari sekarang. Inilah bahaya dari autosugesti negatif. Ia pelan, diam, tapi sangat mematikan harapan jika tidak disadari. Napoleon Hill tidak sekedar menulis teori motivasi. Ia meneliti kehidupan ratusan tokoh sukses dan semua menemukan kesamaan. Mereka menggunakan autosugesti positif secara konsisten. Mereka menanamkan keyakinan dengan kata-kata, lalu menyiraminya dengan tindakan dan kesabaran. Anda pun bisa melakukan hal yang sama. Mulailah dari kesadaran. Dengarkan suara dalam kepala Anda, perhatikan bahasa Anda sehari-hari, kemudian ubahlah perlahan tapi konsisten. Setiap kali Anda ingin berkata, "Saya gak mampu," ganti dengan, "Saya sedang belajar." Setiap kali Anda ingin berkata, "Uang saya habis," ganti dengan, "Uang saya sedang bertumbuh." Karena setiap kata adalah benih, dan benih yang tepat akan menumbuhkan pohon rezeki yang kuat dalam hidup Anda. Banyak orang merasa frustasi karena telah mengucapkan afirmasi selama berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan, tapi belum juga melihat hasil nyata. Mereka mulai meragukan kekuatan autosugesti. Namun, yang sering kali luput dari perhatian adalah kesabaran aktif yang menjadi bagian tak terpisahkan dari proses ini. Dalam kitab suci pun dijelaskan bahwa hasil selalu datang kepada mereka yang bersabar, bukan yang tergesa-gesa. Kesabaran bukan berarti duduk diam menunggu, tapi percaya sambil terus melangkah meski hasil belum tampak. Ibarat seorang petani yang menanam benih, dia tidak akan menggali tanah setiap hari hanya untuk memastikan benihnya tumbuh. Dia percaya selama benihnya berkualitas, tanahnya subur, dan airnya cukup, pohon itu akan tumbuh pada waktunya. Begitu pula dengan afirmasi. Ketika Anda mengulang kalimat seperti, "Saya layak hidup dalam kelimpahan dan rezeki sedang mengalir kepada saya," Anda sedang menanam benih.
Tapi Anda juga harus menyiraminya dengan tindakan nyata, bekerja dengan semangat, membuka diri terhadap peluang, dan yang terpenting tidak menyerah di tengah jalan. Napoleon Hill mengatakan bahwa banyak orang berhenti hanya beberapa langkah sebelum mencapai emas. Mereka menyerah karena hasilnya tidak langsung tampak. Padahal, kadang perubahan terbesar justru terjadi di balik layar, dalam kesadaran sebelum tampak di dunia nyata. Maka, bersabarlah, tapi bukan sabar pasif, melainkan sabar yang perlu iman dan kerja nyata. Dalam dunia ini, semua adalah energi. Anda, saya, uang, kesempatan, bahkan pikiran kita, semua memiliki getaran, memiliki frekuensi, dan hukum alam menyatakan bahwa yang sefrekuensi akan saling tertarik. Maka tidak mengherankan jika seseorang yang terus-menerus merasa kekurangan menarik lebih banyak kekurangan. Sementara mereka yang merasa cukup, meski belum kaya secara materi, perlahan mulai menarik kekayaan dalam berbagai bentuk. Ini bukan sekedar teori spiritual, tetapi konsep ilmiah dalam fisika kuantum dan psikologi modern. Pikiran Anda memancarkan sinyal, dan sinyal itu akan mempengaruhi tindakan, reaksi, dan keputusan Anda. Itulah sebabnya, afirmasi tidak bisa hanya diucapkan secara mekanis. Anda harus benar-benar merasakannya. Anda harus menghidupkan maknanya dalam perasaan dan tindakan. Jika Anda mengatakan, saya layak menerima kekayaan, tapi dalam hati merasa tidak pantas, maka yang tertangkap oleh pikiran bawah sadar adalah perasaan tidak pantas itu. Maka, selaskan antara kata, rasa, dan tindakan. Latih diri Anda untuk benar-benar percaya bahwa Anda pantas. Mulailah dari hal kecil, berhenti merendahkan diri, berhenti menolak pujian, berhenti merasa bersalah karena menerima lebih. Ketika Anda benar-benar percaya bahwa Tuhan menciptakan Anda bukan untuk menderita, melainkan untuk hidup dalam kelimpahan, maka Anda akan mulai mengizinkan rezeki untuk datang, dan dari situlah perubahan nyata akan dimulai. Salah satu kesalahan umumnya dilakukan banyak orang ketika mempraktikkan afirmasi atau autosugesti adalah tidak konsisten. Mereka hanya mengulang afirmasi saat sedang semangat, saat tidak ada masalah, atau saat menonton video motivasi. Tapi begitu tantangan datang, mereka kembali pada pola lama, mengeluh, menyalahkan, dan menyerah. Padahal justru di tengah badai afirmasi Anda diuji. Justru saat semuanya tampak tidak sesuai harapan, kata-kata yang Anda ulang setiap hari akan menjadi jangkar yang menahan Anda dari tenggelam. Napoleon Hill menyebut ini sebagai kekuatan tekad dan keteguhan pikiran. Orang yang sukses bukanlah orang yang tidak pernah gagal, tapi orang yang terus melangkah meski rintangan muncul. Maka, jika Anda ingin afirmasi bekerja dalam hidup Anda, ulangilah setiap hari, bahkan saat Anda tidak merasa semangat. Buat afirmasi menjadi kebiasaan, bukan hanya reaksi sesaat. Tempel di dinding, jadikan wallpaper HP, tulis di jurnal harian. Bangun pagi dengan kalimat itu, tidur pun dengan kalimat itu. Ketika afirmasi menjadi bagian dari sistem kepercayaan Anda, maka secara alami tindakan Anda akan mengikuti. Dan saat tindakan, pikiran dan emosi Anda selaras, semesta akan merespon dengan caranya tidak Anda duga sebelumnya. Kekuatan afirmasi dan autosugesti tidak hanya berdampak pada hal-hal materi, tetapi juga pada kesehatan mental dan spiritual. Ketika seseorang terus mengulang kata-kata yang menguatkan, maka sistem syaraf mereka mulai merespons dengan cara yang lebih tenang, lebih percaya diri, dan lebih optimis. Banyak penelitian psikologi telah menunjukkan bahwa pola pikir positif mampu menurunkan stres, meningkatkan imunitas, dan mempercepat penyembuhan. Maka, jika Anda merasa selama ini hidup Anda penuh tekanan, banyak kekhawatiran tentang uang, masa depan, atau keberhasilan, mungkin yang perlu diubah pertama kali adalah kalimat dalam pikiran Anda. Stop berkata saya stres, saya gagal, atau saya tidak berharga. Mulailah mengisi kepala Anda dengan kalimat seperti saya sedang tumbuh, saya sedang dipersiapkan untuk hal besar, saya punya masa depan yang cerah. Kata-kata itu bukan pelarian,
tapi fondasi baru. Pikiran yang damai akan menciptakan keputusan yang lebih bijak, dan keputusan bijak akan mengarah pada kehidupan yang lebih berkualitas, termasuk secara finansial. Jangan anggap remeh efek spiritual dari kalimat positif. Saat Anda mengucapkannya dengan keyakinan dan menyertakan nama Tuhan dalam afirmasi Anda, maka kalimat itu menjadi doa, dan doa yang diiringi keyakinan akan mengetuk pintu-pintu langit. Rezeki bukan hanya soal angka, tapi tentang keseimbangan antara batin, pikiran, dan tindakan. Anda tidak bisa menarik kekayaan jika dalam hati Anda masih menyimpan rasa takut terhadap uang. Ya, ini terdengar aneh, tapi sangat umum terjadi. Banyak orang tanpa sadar memandang uang sebagai sesuatu yang kotor, menyesatkan, atau membuat orang jauh dari Tuhan. Padahal uang hanyalah alat. Ia bisa menjadi berkah jika digunakan dengan bijak, bisa menjadi senjata jika disalahgunakan. Maka bagaimana Anda memandang uang akan sangat mempengaruhi bagaimana uang merespon hidup Anda. Jika Anda selalu merasa bersalah saat menerima uang, merasa tidak layak saat dibayar mahal, atau takut kehilangan uang setiap saat, itu tanda bahwa relasi Anda dengan uang masih bermasalah. Maka sebelum menarik kekayaan, perbaiki dulu keyakinan Anda tentang kekayaan. Percayalah bahwa Tuhan Maha Kaya dan Dia tidak pernah pelit kepada hamba-Nya. Ucapkan dalam hati Anda, uang adalah salah satu saluran rizki Tuhan untuk saya. Saya menerima uang dengan syukur dan menggunakannya untuk kebaikan. Dengan kalimat ini, Anda sedang membuka diri untuk menjadi wadah rezeki. Anda bukan hanya penikmat, tapi juga penyalur. Dan semakin Anda menyadari peran itu, semakin mudah kekayaan datang kepada Anda. Karena Tuhan memberi lebih kepada mereka yang siap menyalurkan, bukan hanya menyimpan. Maka ubahlah rasa takut menjadi rasa syukur, karena syukur menarik lebih banyak keberkahan. Banyak orang mengira bahwa kekayaan hanya bisa diraih lewat kerja keras, lembur, dan pengorbanan fisik yang tak berujung. Padahal, jika diperhatikan, beberapa orang justru semakin kaya setelah mereka menemukan pola pikir yang cepat, bukan hanya karena menambah jam kerja. Ini bukan berarti kerja keras tidak penting, tentu penting. Tapi kerja keras yang disertai kerja pikiran dan kerja spiritual akan jauh lebih efektif. Napoleon Hill dalam bukunya menjelaskan bahwa keberhasilan sejati adalah hasil dari kombinasi antara tujuan yang pasti, keinginan membara, keyakinan yang teguh, dan autosugesti yang konsisten. Jadi jika Anda hanya fokus pada kerja keras tanpa membenahi cara berpikir, hasilnya akan selalu terasa berat. Seperti mendorong mobil di tanjakan tanpa rem tangan dilepas. Pikiran Anda bisa menjadi penghambat atau bisa menjadi pendorong. Maka gunakan afirmasi untuk melepas rem itu. Kalimat seperti, saya bekerja dengan cerdas, terarah dan diberkati rizki berlimpah, bisa menjadi panduan setiap hari. Ulangi kalimat itu sebelum memulai aktivitas dan lihat bagaimana energi Anda berubah. Anda akan lebih tenang, lebih percaya diri, dan lebih peka terhadap peluang. Kekayaan tidak hanya soal seberapa banyak Anda bekerja, tapi seberapa kuat Anda percaya bahwa Anda pantas menerimanya. Dan keyakinan itu dibangun dari kata-kata yang Anda tanam setiap hari. Satu hal yang sering diabaikan oleh banyak orang dalam perjalanan membangun kekayaan adalah pentingnya menjaga lingkungan pikiran. Lingkungan bukan hanya soal tempat tinggal, tapi juga orang-orang di sekitar Anda, konten yang Anda konsumsi, dan percakapan yang Anda izinkan masuk ke pikiran. Jika setiap hari Anda dikelilingi oleh orang yang pesimis, yang terus berkata bahwa hidup ini sulit, bahwa kaya itu mustahil, maka perlahan-lahan pikiran Anda akan menyerap sugesti itu. Ini adalah bentuk autosugesti eksternal yang sering tidak disadari. Maka jaga lingkungan pikiran Anda. Pilih teman bicara yang membangun, konsumsi video, buku, dan podcast yang menguatkan. Dan jika Anda sedang menonton ini, Anda sudah berada di jalur yang benar.
channel ini bukan hanya memberikan motivasi, tapi juga membangun ulang cara pandang terhadap hidup. Maka ulangi kalimat ini setiap hari. Saya dikelilingi oleh energi positif dan orang-orang yang mendukung pertumbuhan saya. Kalimat ini akan mengubah frekuensi Anda. Semesta akan mulai menggeser posisi Anda, menjauhkan dari yang merusak, mendekatkan kepada yang membangun. Dan dalam lingkungan yang positif, autosugesti Anda akan semakin kuat. Karena Anda tidak lagi sendirian. Energi kolektif akan mendorong Anda lebih cepat. Ingat, pohon pun butuh iklim yang tepat untuk tumbuh. Begitu juga impian dan kekayaan Anda. Sampai di titik ini, Anda telah memahami bahwa satu kalimat bisa mengubah cara pandang, cara merasa, cara bertindak, bahkan arah hidup seseorang. Tapi kekuatan kalimat itu tidak hanya terletak pada isinya, melainkan pada cara Anda meyakininya. Kalimat afirmasi yang diucapkan tanpa hati hanyalah getaran kosong, tapi kalimat yang diucapkan dengan penuh keyakinan, cinta, dan keyakinan pada Tuhan bisa menjadi magnet rezeki yang luar biasa. Maka tanamkan baik-baik. Saya layak untuk menerima kekayaan dalam hidup saya. Kekayaan sedang datang kepada saya sekarang juga. Jangan hanya jadikan kalimat ini sebagai hafalan. Jadikan ia sebagai bagian dari doa, sebagai bagian dari sistem kepercayaan, bahkan sebagai identitas Anda. Katakan dengan senyum, dengan dada terbuka, dengan hati yang percaya. Bayangkan hidup Anda mulai berubah, satu hari demi satu hari. Bayangkan Anda mulai menerima rezeki tak terduga. Bayangkan orang baik datang membantu. Semua itu bisa terjadi jika Anda percaya. Tuhan menciptakan manusia dengan potensi yang luar biasa. Jangan kecilkan potensi itu hanya karena kata-kata orang lain. Ubah kalimat dalam hati Anda. Ubah cerita yang ada ulang dalam kepala. Karena cerita lama bisa diganti dan cerita baru bisa dimulai hari ini. Dari satu kalimat yang Anda ulang, hayati, dan percayai, maka hidup Anda akan menyesuaikan. Salah satu tantangan terbesar dalam menerapkan afirmasi adalah perasaan tidak pantas. Mungkin Anda pernah mengalami momen di mana saat mengucapkan kalimat seperti "saya layak menerima kekayaan dalam hidup saya", muncul suara kecil dalam hati yang berkata, "Ah, masa sih?" Atau "kayaknya terlalu tinggi deh." Inilah yang disebut resistensi bawah sadar. Pikiran bawah sadar Anda menolak sugesti baru karena masih terikat dengan pengalaman lama, kegagalan, penolakan, atau trauma keuangan di masa lalu. Tapi justru disinilah kekuatan afirmasi bekerja, mengikis lapisan keyakinan lama dan menggantikannya dengan keyakinan baru yang lebih memberdayakan. Namun proses ini tidak instan, Anda perlu kesabaran dan ketekunan. Bayangkan seperti memahat batu besar. Setiap kali Anda mengulang afirmasi, Anda sedang mengetuk batu itu. Dan suatu hari, dengan ketukan yang ke-100, batu itu mulai retak, lalu pecah. Tapi itu tidak akan terjadi jika Anda berhenti di ketukan ke-20 atau ke-50. Maka tetaplah ulangi. Meski awalnya tidak percaya, meski suara dalam hati masih ragu, semakin sering Anda mengulang, semakin besar peluang keyakinan itu menembus alam bawah sadar. Dan saat keyakinan baru mulai tumbuh, hidup Anda mulai berubah dari dalam. Anda mulai merasa pantas, mulai merasa cukup. Dan dari rasa cukup itulah kekayaan mulai datang. Bukan karena Anda mengejar, tapi karena Anda siap untuk menerima. Bayangkan sejenak, bagaimana hidup Anda jika dari kecil Anda selalu diberi afirmasi yang membangun? Jika setiap kali Anda gagal, orang tua Anda berkata, "Tidak apa-apa, kamu sedang belajar. Bukannya kamu memang gak bisa?" Atau jika di sekolah Anda diajari berkata, "Saya bisa menguasai ini. Bukannya ini terlalu sulit." Faktanya, banyak dari kita tumbuh dalam lingkungan yang tanpa sadar menanamkan autosugesti negatif. Maka tugas Anda hari ini adalah membongkar warisan pikiran itu dan membangun ulang. Anda tidak bisa memilih di mana Anda dilahirkan atau kata-kata siapa yang Anda dengar dulu. Tapi Anda bisa memilih hari ini, kata-kata apa yang ingin Anda tanam ke dalam diri sendiri. Dan disinilah kekuatan satu kalimat bekerja. Kalimat sederhana seperti, "Saya layak hidup dalam kelimpahan." Bukan hanya kata-kata positif, ia adalah proklamasi internal. Pernyataan bahwa Anda memilih untuk hidup berbeda dari pola lama.
bahwa Anda memilih untuk percaya bahwa hidup bisa membaik, bahwa Anda tidak dikutuk untuk hidup dalam kesulitan selamanya. Keyakinan ini akan menciptakan tindakan yang berbeda. Anda mulai mencari ilmu baru, berani mengambil peluang, lebih terbuka terhadap kolaborasi. Semuanya dimulai dari satu titik, dari satu kalimat yang Anda punya kuasa untuk mengulangnya sebanyak yang Anda butuhkan, sampai kalimat itu menjadi kenyataan hidup Anda. Kebanyakan orang berpikir bahwa afirmasi adalah permainan kata. Padahal sebenarnya, afirmasi adalah alat untuk mengarahkan perhatian dan energi. Dalam kehidupan sehari-hari, energi Anda terbatas. Anda tidak bisa fokus ke semua hal sekaligus. Maka pertanyaannya adalah, kemana Anda arahkan fokus Anda? Apakah kekurahan, masalah, ketakutan, atau keharapan, kemungkinan, dan solusi? Afirmasi membantu Anda mengarahkan pikiran ke jalur yang Anda inginkan. Ketika Anda berkata, rezeki mengalir kepada saya dari berbagai arah, secara tidak sadar, otak Anda mulai mencari peluang yang mendukung kalimat itu. Anda mulai melihat solusi yang sebelumnya tidak tampak. Anda mulai berani menyapa orang baru, membuka usaha kecil, atau mencoba hal yang dulu terasa di luar jangkauan. Semuanya karena Anda mulai menanamkan arah baru dalam pikiran. Napoleon Hill menyebut ini sebagai definiteness of purpose, tujuan yang jelas. Tanpa arah, energi Anda menyebar. Tapi dengan arah yang jelas, energi Anda terkonsentrasi. Maka kalimat afirmasi bukan hanya untuk membuat Anda merasa baik. Ia adalah alat untuk mengarahkan hidup. Jangan ucapkan asal, renungkan maknanya, bayangkan tujuannya, rasakan energinya. Karena saat fokus Anda tajam, tindakan Anda menjadi efektif. Dan saat tindakan Anda efektif, hasil pun mengikut. Ulangi kalimat itu setiap pagi dan biarkan hidup Anda mulai menemukan arah yang lebih jelas. Pernahkah Anda merasa hidup Anda jalan di tempat meski sudah bekerja keras? Bisa jadi bukan karena usaha Anda kurang, tapi karena arah keyakinan Anda bertolak belakang dengan impian Anda. Anda ingin kaya, tapi dalam hati merasa uang itu sulit, terbatas, atau jahat. Anda ingin sukses, tapi takut dilihat orang, takut dihakimi. Inilah yang disebut konflik batin, di mana pikiran sadar dan bawah sadar berjalan berlawanan. Dan dalam konflik ini, pikiran bawah sadar selalu menang. Mengapa? Karena ia lebih kuat, lebih dalam, dan lebih konsisten. Pikiran bawah sadar tidak tahu mana benar atau salah. Ia hanya menuruti apa yang Anda ulang terus-menerus. Maka ubahlah arah sugesti Anda. Jangan hanya fokus pada keinginan, tapi fokus juga pada keyakinan yang mendukung keinginan itu. Jika Anda ingin menerima kekayaan, maka yakinkan pikiran bawah sadar Anda bahwa Anda layak menerimanya. Katakan setiap hari, saya pantas hidup yang sejahtera. Saya percaya rezeki Tuhan tidak terbatas. Saya terbuka menerima kekayaan yang datang dengan cara yang baik dan halal. Kalimat ini jika diulang dengan kesadaran penuh, akan mulai mengubah arah batin Anda. Dan saat pikiran sadar dan bawah sadar menyatu, Anda akan mulai bergerak dengan kekuatan yang luar biasa. Tidak lagi berkonflik, tapi menyati menuju satu tujuan, hidup penuh berkelimpahan. Ketika Anda memulai hari dengan afirmasi, Anda sedang menyetel ulang frekuensi batin Anda. Seperti radio yang hanya bisa menangkap sinyal tertentu jika disetel ke frekuensi yang benar. Begitu pula hidup Anda. Jika frekuensi pikiran Anda penuh keluhan, ketakutan, dan keraguan, maka yang akan tertarik ke hidup Anda adalah peristiwa yang sejalan dengan itu. Tapi jika Anda menyetel pikiran pada frekuensi kelimpahan, rasa syukur, dan kepercayaan kepada Tuhan, maka kehidupan pun mulai bergeser. Setiap pagi, sebelum Anda membuka media sosial atau membaca berita, luangkan sebentar untuk mengucapkan afirmasi. Tutup mata, tarik nafas, dan ucapkan, saya layak untuk menerima kekayaan dalam hidup saya. Kekayaan sedang datang kepada saya sekarang juga. Saya bersyukur, saya siap, dan saya percaya. Rasakan getarannya, biarkan kalimat itu masuk ke dalam tubuh Anda. Jangan hanya sekali, ulangi beberapa kali. Anda sedang memprogram ulang sistem batin Anda. Seiring waktu, Anda akan mulai merasa berbeda, lebih tenang, lebih percaya, dan lebih terbuka terhadap peluang. Afirmasi bukan sekedar motivasi sementara. Ia adalah teknik pengaturan frekuensi jiwa. Dan ketika frekuensi Anda tepat, semesta merespon. Anda mulai bertemu orang yang tepat, mendapatkan ide yang segar, menemukan jalan keluar dari masalah yang sebelumnya terasa buntu. Semuanya dimulai dari dalam, dari satu kalimat yang diucapkan dengan penuh iman. Jika ada satu hal yang perlu Anda pelajari dari para tokoh sukses seperti Napoleon Hill, Henry Ford, atau bahkan tokoh spiritual besar, maka itu adalah kekuatan ketekunan.
Afirmasi dan autosugesti bukanlah sulap. Ia bukan mantra instan yang membuat uang tiba-tiba jatuh dari langit, tapi ia adalah bagian dari proses penanaman benih kesuksesan. Dan seperti menanam pohon, Anda butuh waktu, kesabaran, dan kesetiaan dalam merawatnya. Jangan mengharapkan panen esok hari setelah menanam hari ini, tapi percayalah, jika benihnya benar dan Anda merawatnya dengan konsisten, maka hasil akan datang. Maka jangan berhenti mengulang afirmasi hanya karena seminggu belum ada perubahan. Ulangi terus, setiap pagi, setiap malam, setiap kali pikiran negatif muncul. Ulangi. Karena setiap pengulangan adalah tetes air yang melubangi batu. Setiap pengulangan adalah goresan kecil yang membentuk lukisan besar. Setiap afirmasi yang Anda ucapkan dengan iman akan menjadi batu bata dalam membangun kehidupan baru Anda. Kalimat seperti, saya diciptakan untuk hidup dalam kelimpahan, bukan kekurangan, akan perlahan menyingkirkan trauma lama, ketakutan lama, dan kepercayaan yang membatasi. Dan suatu hari, Anda akan menengok ke belakang dan berkata, terima kasih, karena saya tidak menyerah saat semuanya belum tampak. Anda mungkin bertanya-tanya, bagaimana jika saya tidak tahu persis apa yang saya inginkan? Ini pertanyaan umum dan sangat manusiawi. Banyak orang hidup bertahun-tahun tanpa tujuan yang jelas, hanya mengikuti arus, hanya bertahan. Tapi kabar baiknya, Anda tidak harus tahu segalanya sekaligus. Yang Anda butuhkan adalah kesediaan untuk mencari dan kejujuran untuk bertanya pada diri sendiri. Afirmasi bisa membantu membuka jalan. Saat Anda mengucapkan, saya terbuka untuk menerima bimbingan Tuhan tentang tujuan hidup saya, Anda sedang mengundang inspirasi. Jangan remehkan kalimat ini. Ia adalah permohonan spiritual yang sangat dalam. Tuhan tidak pernah meninggalkan hambanya yang ingin menemukan arah. Maka, jangan tunggu segalanya jelas dulu baru bertindak. Mulailah dari afirmasi yang membangun. Biarkan afirmasi itu menuntun Anda. Anda akan mulai menyadari hal-hal yang membuat Anda hidup, yang membuat Anda bersemangat, dan yang memberi dampak bagi orang lain. Dari sanalah tujuan akan ditemukan. Jadi jika hari ini Anda merasa belum tahu apa yang ingin Anda capai, ucapkan saja, saya sedang dalam proses menemukan tujuan besar hidup saya. Dan setiap hari, saya makin dekat ke sana. Kalimat ini akan menenangkan sekaligus menyemangati, karena hidup bukan hanya soal hasil, tapi soal arah. Dan afirmasi adalah kompas yang menunjukkan arah itu. Pernahkah Anda merasa bahwa setiap kali Anda mulai membangun kebiasaan baru, selalu ada halangan? Misalnya, Anda niat mengulang afirmasi setiap pagi, tapi tiba-tiba bangun kesiangan atau ada urusan mendadak. Itu bukan kebetulan. Itu adalah mekanisme perlawanan dari pikiran lama Anda. Pikiran lama tidak suka perubahan. Ia ingin Anda tetap dalam zona nyaman, meskipun zona itu penuh kekurangan. Maka saat Anda memulai afirmasi, Anda sebenarnya sedang mengganggu pola lama, dan itu akan memunculkan gangguan. Tapi Anda harus tetap konsisten. Karena semakin sering Anda bertahan dalam afirmasi, semakin lemah resistensi itu. Katakan, saya mengizinkan diri saya untuk berubah. Saya layak untuk hidup lebih baik. Dan saya berkomitmen untuk mengulang afirmasi ini setiap hari. Ini bukan sekedar motivasi, ini adalah latihan spiritual. Ketika Anda berkomitmen pada kata-kata Anda, semesta pun merespons. Hambatan mulai bergeser, waktu Anda terasa cukup, energi Anda lebih stabil. Dan yang paling penting, Anda tidak lagi menjadi korban keadaan. Anda menjadi pencipta realitas Anda sendiri. Jadi, jangan biarkan gangguan kecil membuat Anda menyerah. Anggap saja itu bagian dari proses pembentukan karakter. Karena afirmasi sejati bukan hanya tentang hasil, tapi tentang siapa Anda menjadi dalam prosesnya. Dan Anda sedang tumbuh menjadi pribadi yang layak menerima limpahan rezeki dari Tuhan. Banyak orang menganggap kekayaan hanya dalam bentuk materi, rumah mewah, mobil mahal, saldo rekening besar. Padahal kekayaan yang sejati jauh lebih luas. Ia mencakup kesehatan, ketenangan batin, hubungan harmonis, waktu berkualitas, dan makna hidup. Maka ketika Anda berkata, saya layak hidup dalam kelimpahan, jangan batasi hanya pada angka rupiah. Bayangkan juga tubuh yang sehat, pikiran yang damai, keluarga yang saling mencintai, dan hidup yang bermanfaat bagi sesama. Inilah kekayaan holistik. Dan afirmasi Anda akan jauh lebih kuat jika Anda menghubungkannya dengan nilai-nilai spiritual.
Misalnya ucapkan, saya layak menerima kekayaan dari Tuhan dalam bentuk kesehatan, rezeki, cinta, dan ketenangan. Kalimat ini membuka ruang lebih luas dalam batin Anda untuk menerima. Anda tidak lagi hanya mengejar uang, tapi membangun kualitas hidup. Dan ketika kualitas hidup Anda membaik, uang pun datang sebagai bagian dari keseimbangan itu. Maka, jangan hanya fokus pada angka. Fokus pada getaran syukur, cinta, dan keyakinan. Karena rezeki tidak hanya datang dari pekerjaan, ia bisa datang dari mana saja, dari ide yang brilian, pertemuan yang tepat, atau bahkan dari kemurahan hati orang lain. Tuhan Maha Kaya dan Maha Luas, dan afirmasi adalah cara Anda menyelaraskan diri dengan kelimpahan itu. Jadi jangan batasi doa Anda, dan jangan batasi afirmasi Anda. Kita telah membahas panjang tentang kekuatan satu kalimat, tapi ada satu komponen terakhir yang menentukan apakah kalimat itu akan menjadi kenyataan, yaitu tindakan nyata. Afirmasi tanpa tindakan adalah seperti kapal tanpa layar. Ia punya arah, tapi tidak akan pernah bergerak. Maka setelah Anda mengucapkan, saya layak menerima kekayaan dalam hidup saya, tanyakan pada diri Anda, langkah kecil apa yang bisa saya lakukan hari ini untuk mewujudkan itu? Mungkin itu membuka peluang usaha, mungkin itu belajar hal baru, mungkin itu bersedekah. Apapun bentuknya, pastikan setiap hari Anda melakukan sesuatu yang mendekatkan Anda pada afirmasi Anda. Karena Tuhan tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali mereka sendiri yang mengubahnya. Afirmasi adalah doa yang disuarakan, dan doa yang paling kuat adalah doa yang disertai tindakan. Maka, bangunlah tiap pagi dengan dua hal, keyakinan dalam hati dan rencana di tangan. Ulangi afirmasi Anda, lalu bertindak, meski kecil, meski belum bersempurna. Karena setiap tindakan kecil yang selaras dengan kata-kata Anda memperkuat magnet rezeki dalam hidup Anda. Jangan menunggu semua bersempurna, mulailah dari apa yang Anda bisa. Karena rezeki besar datang bukan kepada yang hanya bermimpi, tapi kepada mereka yang berani melangkah meski belum semuanya pasti. Salah satu kesalahan terbesar dalam menjalani afirmasi adalah terlalu cepat menyerah. Banyak orang mencoba mengulang kalimat positif selama seminggu, lalu berkata, tidak ada yang berubah. Tapi benih tidak langsung tumbuh hanya karena disiram sekali. Ia butuh waktu untuk berakar, butuh sinar matahari, perawatan, dan yang terpenting, kesabaran dengan kepercayaan. Sama halnya dengan autosugesti. Pikiran bawah sadar Anda telah diprogram selama bertahun-tahun dengan pola lama. Jadi, tentu saja butuh waktu untuk menghapus dan menggantinya dengan pola baru. Jangan ukur hasil afirmasi dari seberapa cepat uang datang. Ukurlah dari seberapa jauh perasaan Anda berubah. Apakah Anda mulai merasa lebih tenang, lebih terbuka, lebih percaya pada proses? Itu tanda benih mulai tumbuh. Ucapkan terus kalimat, saya layak untuk hidup dalam kelimpahan. Saya terbuka untuk menerima rezeki dari segala arah. Lalu biarkan perubahan itu berjalan secara bertahap. Lihat bagaimana perlahan Anda mulai punya ide-ide baru. Mulai punya keberanian untuk mencoba hal yang dulu hanya Anda bayangkan. Dan pada waktunya, perubahan luar akan mengikuti perubahan dalam. Jangan berhenti karena belum terlihat. Teruskan, karena Anda percaya. Karena kekuatan afirmasi bukan soal kecepatan, tapi soal arah dan ketekunan. Ucapkan hari ini, ucapkan esok, dan jangan berhenti sampai hidup Anda mencerminkan kata-kata Anda. Kata-kata memiliki energi. Kalimat yang Anda ucapkan setiap hari bukan hanya bunyi kosong, melainkan gelombang getaran yang mengalir ke dalam batin Anda, lalu merembes ke dalam tindakan dan akhirnya mempengaruhi realitas. Maka penting untuk memperhatikan suara batin Anda. Apakah ia lebih sering berkata, saya tidak mampu, saya bukan siapa-siapa, uang itu sulit? Jika ya, maka Anda sedang menjalani program autosugesti negatif. Inilah mengapa banyak orang yang tampaknya punya potensi, tapi hidupnya stagnan. Karena mereka membatasi diri mereka sendiri melalui kata-kata. Tapi jika Anda mulai menggantinya dengan kalimat seperti, saya diciptakan Tuhan untuk berkembang dan makmur,
maka perlahan realitas pun berubah. Energi Anda berubah, aura Anda terasa berbeda bagi orang-orang di sekitar. Anda mulai menarik peluang karena Anda memancarkan kepercayaan diri dan kesiapan untuk menerima. Bahkan dalam agama, kata-kata memiliki kedudukan penting. Doa adalah kata, zikir adalah kata, dan kata adalah jembatan antara keinginan dan takdir. Maka jangan ucapkan sembarangan, pilih kata yang ingin Anda hidupkan. Karena ucapan Anda hari ini bisa menjadi kenyataan Anda besok. Kata-kata bukan hanya alat komunikasi, tapi alat penciptaan. Dan dalam setiap afirmasi positif, ada kekuatan penciptaan yang sedang Anda bangun. Jadi ucapkan, rasakan, dan yakini bahwa kata Anda punya daya. Mungkin Anda pernah mendengar pepatah, jika ingin mengenal masa depan seseorang, dengarkan kata-katanya hari ini. Ini bukan sekedar ungkapan motivasi, tapi fakta psikologis yang didukung oleh ilmu pikiran bawah sadar. Apa yang Anda ucapkan berulang-ulang menjadi naskah hidup Anda. Sama seperti aktor yang menghafal skrip, pikiran bawah sadar Anda pun mengikuti naskah yang Anda bacakan tiap hari. Jika naskah Anda adalah keluhan, kekhawatiran, dan keraguan, maka hidup Anda pun berjalan sesuai naskah itu. Tapi jika Anda memilih untuk menulis ulang skrip itu dengan kata-kata seperti, saya layak hidup bahagia, saya layak hidup sukses, saya layak menerima berkah dari Tuhan, maka perlahan jalan hidup Anda pun berubah. Mungkin tidak langsung dalam semalam, tapi setiap kali Anda mengucapkannya, Anda sedang mengedit naskah lama dan menulis naskah baru. Dan semakin Anda setia dengan skrip baru itu, semakin kuat pengaruhnya. Hidup Anda mulai menyesuaikan diri. Peluang datang yang sebelumnya tidak ada, Anda mulai bertindak lebih berani. Dan hal-hal yang sebelumnya Anda pikir mustahil, tiba-tiba terasa mungkin. Jangan meremehkan kekuatan skrip batin Anda, karena setiap kata adalah arah. Dan jika arah Anda benar, walau langkah Anda kecil, Anda tetap akan sampai di tujuan. Maka tulislah ulang cerita Anda. Mulai hari ini, mulailah dengan satu kalimat penuh iman. Tidak ada orang yang benar-benar sukses tanpa terlebih dahulu percaya bahwa dirinya bisa sukses. Kepercayaan itu mendahului segalanya. Ilmu, strategi, bahkan peluang. Sebab orang yang tidak percaya diri layak sukses, sekalipun diberikan kesempatan emas, cenderung akan menyia-nyiakannya. Inilah mengapa afirmasi sangat penting. Ia bukan sekedar kata-kata semangat, tapi pondasi kepercayaan diri yang kokoh. Katakan, saya menerima kesuksesan dalam hidup saya dengan lapang dada. Saya percaya bahwa Tuhan menuntun saya ke arah yang benar. Kalimat ini bukan sekedar memberikan semangat, tapi membuka pintu batin Anda, mengalirkan keyakinan yang menjadi pondasi tindakan. Anda mulai melangkah lebih mantap, tidak mudah goyah oleh komentar orang lain, tidak terjebak pada ketakutan gagal, karena dalam hati Anda sudah tertanam, saya layak. Afirmasi bukan hanya soal materi, ia adalah tentang hubungan Anda dengan diri sendiri dan dengan Tuhan. Saat Anda mulai berkata jujur pada diri sendiri bahwa Anda ingin berubah, ingin hidup lebih baik, dan percaya bahwa Anda mampu, maka Anda mengundang energi perubahan itu masuk. Maka ulangi terus kalimat penuh iman itu. Jadikan ia doa pagi Anda, penutup malam Anda, dan peneguh langkah Anda di tengah hari. Karena di dunia yang penuh kebisingan ini, satu kalimat dari hati yang yakin lebih kuat dari 1000 keraguan yang datang dari luar. Ada sebuah kebiasaan yang dilakukan hampir semua orang sukses di dunia ini, menulis afirmasi mereka. Mereka tidak hanya mengucapkannya, tapi menuliskannya setiap hari. Mengapa? Karena menulis adalah bentuk autosugesti yang lebih kuat. Saat Anda menulis, Anda tidak hanya berbicara, tapi juga mengaktifkan sistem saraf motorik dan memperkuat koneksi antara pikiran sadar dan bawah sadar. Coba mulai hari ini. Ambil sebuah buku khusus dan setiap pagi tulislah. Saya layak menerima kekayaan. Saya hidup dalam kelimpahan. Saya terbuka pada rezeki yang halal dan tak terbuka. Tuliskan dengan tangan, bukan ketik. Karena tulisan tangan membawa energi pribadi Anda.
Dan saat Anda menulis, bayangkan Anda sedang menandatangani kontrak spiritual dengan diri Anda sendiri. Kontrak bahwa Anda tidak lagi hidup dalam kekurangan, tapi memilih untuk membuka diri pada keberlimpahan. Jangan khawatir jika awalnya terasa canggung. Seiring waktu, kata-kata itu akan terasa semakin nyata. Bahkan, saat Anda menulis dalam kondisi emosi yang kuat, seperti penuh syukur atau semangat tinggi, afirmasi itu tertanam lebih dalam. Dan Anda akan mulai melihat tanda-tanda perubahan. Mungkin tidak dramatis, tapi pasti terasa. Jadi selain ucapkan, tulislah afirmasi Anda, karena kata yang ditulis dengan hati akan bertahan lebih lama daripada sekedar suara yang lewat di bibir. Dalam perjalanan menuju hidup yang berkelimpahan, Anda akan menemukan dua jenis orang, mereka yang mendukung dan mereka yang meragukan. Beberapa orang akan berkata, "Ngapain sih ngomong sendiri tiap hari?" Atau, "Afirmasi nggak akan bikin kamu kaya." Jangan marah, jangan juga patah semangat, karena mereka hanya berbicara dari lensa pengalaman mereka sendiri yang mungkin belum pernah mengenal kekuatan autosugesti. Tapi Anda sedang membangun sesuatu yang berbeda, sesuatu yang mereka belum pahami. Maka jangan izinkan opini orang lain menjadi penghapus dari keyakinan Anda. Tetap ucapkan afirmasi Anda, bahkan ketika orang lain tidak percaya. Bahkan ketika Anda pun sedang ragu. Karena keyakinan bukanlah sesuatu yang datang sekali lalu menetap. Ia perlu dijaga, dipelihara. Dan afirmasi adalah salah satu caranya. Katakan dalam hati Anda, "Saya percaya," bahkan ketika tidak ada yang percaya. "Saya percaya karena saya tahu arah hidup saya." Ini bukan tentang membuktikan pada orang lain, tapi membuktikan pada diri sendiri bahwa Anda layak. Layak untuk bahagia, layak untuk sukses, layak untuk makmur. Orang yang kini sukses, dulunya juga sering diremehkan. Tapi mereka tetap jalan, dan Anda pun bisa. Maka jangan khawatir pada suara luar, dengarkan suara dalam Anda, dan biarkan kalimat afirmasi itu menjadi tembok pelindung dari keraguan yang datang dari luar. Keajaiban afirmasi bukan hanya tentang menarik kekayaan, tetapi juga mengubah identitas diri. Ketika Anda terus-menerus berkata, "Saya layak menjadi pribadi yang sukses," perlahan pikiran Anda mulai merespon, "Kalau saya layak, maka saya harus bertindak seperti orang sukses." Maka tanpa disadari, Anda mulai mengubah cara bicara, cara berpikir, dan cara mengambil keputusan. Afirmasi memicu tindakan yang sejalan dengan identitas baru Anda. Anda mulai membaca lebih banyak, mengatur waktu dengan lebih baik, berhenti dari kebiasaan merugikan, dan memperbaiki kualitas hubungan. Semua itu bermula dari satu keyakinan baru tentang siapa Anda. Maka penting untuk mengucapkan afirmasi bukan hanya dari keinginan, tapi dari identitas yang Anda pilih. Ucapkan, "Saya adalah pribadi yang diberkati Tuhan. Saya adalah magnet kebaikan dan rejeki. Saya hidup dengan arah dan makna." Lalu biarkan kata-kata itu membentuk cara pandang baru. Anda bukan lagi seseorang yang sedang berusaha sukses, tapi seseorang yang hidup dalam kesuksesan. Identitas baru ini akan memberi Anda kekuatan dalam menghadapi tantangan. Anda tidak mudah menyerah, karena Anda tahu siapa diri Anda. Maka jangan hanya ubah isi dompet, ubah juga isi kepala dan isi hati Anda. Karena kekayaan sejati bukan hanya tentang apa yang Anda miliki, tapi tentang siapa Anda menjadi selama perjalanan menuju impian Anda. Satu aspek penting yang sering dilupakan dalam afirmasi adalah rasa syukur. Tanpa rasa syukur, afirmasi berubah menjadi keluhan terselubung. Saat Anda berkata, "Saya ingin kaya," tapi dalam hati Anda marah karena belum punya uang, maka afirmasi itu bercampur dengan energi negatif. Sebaliknya, saat Anda mengucapkan, "Saya bersyukur atas rezeki yang sudah saya terima, dan saya terbuka untuk lebih banyak lagi," Anda sedang membuka pintu lebih lebar. Syukur adalah magnet rezeki. Ia memperluas wadah penerimaan Anda. Maka sebelum memulai afirmasi apapun, ucapkan rasa syukur. "Terima kasih Tuhan atas hidup ini, atas kesehatan, atas udara yang saya hirup, atas setiap kesempatan baru hari ini." Kalimat sederhana ini mengubah getaran hati Anda. Dan getaran hati yang syukur lebih mudah menarik hal-hal baik. Bahkan dalam berbagai ajaran agama, syukur disebut sebagai kunci pembuka rezeki. Maka jangan remehkan kekuatan terima kasih. Ia bukan hanya sopan santun, tapi bagian dari autosugesti spiritual yang dalam. Syukur mengajarkan Anda bahwa Anda sudah cukup,
bahkan sebelum mendapatkan lebih. Dan dari rasa cukup itulah, kelimpahan datang tanpa beban. Jadi gabungkan afirmasi Anda dengan syukur. Jadikan ia satu napas, satu doa, dan lihat bagaimana semesta merespon dengan cara-cara yang tidak pernah Anda duga sebelumnya. Saat Anda menjalani proses afirmasi dan autosugesti, ingatlah bahwa perubahan terbesar bukan terletak pada lingkungan Anda, tapi pada diri Anda sendiri. Dunia luar bisa tetap sama, harga naik, masalah datang, orang lain meragukan Anda. Tapi jika dunia dalam Anda berubah, maka cara Anda merespons semua itu juga berubah. Anda menjadi lebih bijak, lebih tenang, dan lebih fokus pada solusi. Afirmasi mengubah cara Anda melihat hidup. Dulu Anda mungkin melihat tantangan sebagai penghalang, kini Anda melihatnya sebagai latihan kekuatan batin. Dulu Anda merasa tidak punya harapan, kini Anda percaya bahwa selalu ada jalan. Perubahan dalam ini jauh lebih berharga daripada sekedar perubahan di angka rekening Anda. Karena dari perubahan batin inilah, perubahan luar mulai mengikuti. Maka teruskan perjalanan ini. Jadikan afirmasi sebagai bagian dari hidup Anda, bukan sekedar rutinitas sementara. Katakan dengan penuh iman, dengan harapan, dan dengan cinta. Saya layak bahagia, saya layak sukses, saya layak menerima limpahan rejeki dari Tuhan. Ucapkan dengan rasa syukur, dengan keyakinan bahwa Anda sedang berada di jalur yang benar. Dan perlahan, hari demi hari, Anda akan melihat hasilnya. Bukan hanya di luar, tapi juga di dalam. Hidup Anda akan terasa lebih bermakna. Dan Anda akan menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih terang, dan lebih penuh harapan. Terima kasih telah mendengarkan sampai akhir. Jika Anda sudah sampai di paragraf ini, berarti Anda adalah pribadi yang benar-benar siap untuk berubah. Siap untuk menanamkan afirmasi dalam hidup, bukan hanya sebagai kata-kata manis, tapi sebagai komitmen. Jangan anggap remeh satu kalimat. Saya layak untuk menerima kekayaan dalam hidup saya, dan kekayaan sedang datang kepada saya sekarang juga. Kalimat ini bisa menjadi titik balik, bisa menjadi pintu yang membuka jalan baru. Tapi pintu itu hanya terbuka jika Anda konsisten mengulang, percaya, dan bertindak. Jangan lupa bahwa afirmasi bukan pengganti usaha, melainkan pendukung spiritual bagi tindakan nyata Anda. Dan yang paling penting, jangan jalan ini sendirian. Bangun komunitas, bagikan semangat ini. Mari saling menguatkan. Jika Anda merasa konten ini bermanfaat, dukung kami dengan cara yang sederhana namun sangat berarti, yaitu klik tombol subscribe sekarang juga di channel YouTube ARS Pandangan Hidup. Nyalakan lonceng notifikasi, dan tinggalkan komentar tentang satu kalimat afirmasi Anda hari ini. Dengan begitu, kita bisa bersama-sama membangun gerakan hidup sadar, hidup penuh arah, dan hidup dengan penuh kelimbahan. Semoga Tuhan senantiasa membimbing setiap langkah Anda, mempercepat setiap doa Anda, dan melapangkan setiap jalan Anda. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa, satu kalimat bisa mengubah segalanya.